Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 21. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tetapi aku akan berusaha untuk secepatnya dapat menyelesaikan persoalan ini. Karena bagiku setiap persoalan yang dapat diselesaikan dengan cepat, akan semakin baik. Dengan demikian persoalan-persoalan itu tidak akan tertimbun dengan persoalan-persoalan yang lain." Ki Wiradana mengangguk-angguk. Sikap Ki Tumenggung cukup baik. Agaknya ia benar-benar ingin membantu. Hanya karena keadaan, maka segalanya memang harus tertunda. Demikianlah, maka Ki Wiradana pun segera minta diri. "Pada kesempatan lain aku akan menghadap lagi," katanya. "Mungkin pada permulaan bulan depan. Meskipun mungkin Kanjeng Adipati masih sibuk, tetapi aku berharap bahwa ada waktu yang dapat dipergunakan untuk membicarakan persoalan Tanah Perdikan Sembojan." "Baiklah," berkata Ki Tumenggung. "Ki Wiradana dapat datang pada permulaan bulan depan. Mudah-mudahan tidak terjadi kesibukan yang berkepanjangan. Karena jika benar Kanjeng Sultan terbunuh, maka tentu akan dipilih di antara para keluarga siapakah yang akan menggantikan kedudukannya oleh para sesepuh di Demak. Tetapi karena Adipati Pajang adalah menantu Uragil, maka kesibukannya hanya terbatas pada keadaan yang tiba-tiba saja berubah ini." Ki Wiradana mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, maka ia pun telah minta diri dan pada keesokan harinya akan langsung kembali ke Tanah Perdikan Sembojan. Dengan demikian maka ternyata perjalanan Ki Wiradana itu sama sekali tidak membawa hasil. Tetapi bukan karena Ki Tumenggung yang bertanggung jawab tentang persoalan itu mempersulit persoalannya, tetapi karena akhirnya ia masih harus menunggu kedatangan Kanjeng Sultan yang akan mengambil segala keputusan. Tetapi sebelum aku kembali menghadap, agaknya Ki Tumenggung tentu sudah menyampaikan persoalannya kepada Kanjeng Adipati, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Selanjutnya segala sesuatunya akan berjalan lancar dan cepat. Namun dalam pada itu, ada sesuatu yang terasa selalu mengganggu pikirannya. Sebelumnya ia tidak pernah memikirkan tentang sebuah bandul yang tersangkut pada seutas rantai yang semuanya terbuat dari emas. Pada bandul itu terdapat ukiran kepala burung elang. Menurut Ki Tumenggung, bandul itu menjadi pertanda pewarisan kekuasaan kepala Tanah Perdikan Sembojan dari satu tataran kepada tataran berikutnya. "Aku melupakannya," berkata Wiradana kepada dirinya sendiri. "Tetapi aku harus menemukannya. Mungkin pada saat terakhir ayah tidak sempat mengatakan apapun juga karena kemarahannya kepada orang yang membunuhnya dengan licik itu." Di penginapan, Ki Wiradana sempat membicarakan dengan para pengawalnya. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu selain menunggu sampai bulan depan. "Di permulaan bulan depan aku akan datang lagi kemari," berkata Ki Wiradana. Tetapi Ki Tumenggung yang baik hati itu memberi kesempatan kepadaku untuk bermalam di rumahnya. Bahkan sekarang pun jika aku mau, kita dapat berpindah ke rumah Ki Tumenggung itu. Tetapi tidak banyak gunanya. Besok kita sudah kembali ke Sembojan karena kita memang tidak dapat melangkah lebih jauh saat ini. Segala persoalannya sudah di tangan Ki Tumenggung. Namun keputusan terakhir tentang wisuda itu memang berada di tangan Kanjeng Adipati. Meskipun demikian, Kanjeng Adipati tentu tidak dapat melihat masalahnya sampai persoalan yang sekecil-kecilnya sehingga apa yang menurut Ki Tumenggung sudah benar, Kanjeng Adipati tentu akan membenarkannya juga. Para pengawalnya mengangguk-angguk. Tetapi mereka pun sebenarnya telah menjadi kecewa pula. Jika Ki Wiradana segera diwisuda, maka mereka pun akan segera mendapat kedudukan yang lebih baik pula. Tetapi Ki Wiradana seakan-akan melihat gejolak di dalam hati orang-orang itu. Karena itu, maka ia pun berkata, "Tetapi jangan kecewa. Biarlah yang kecewa aku saja. Meskipun aku belum diwisuda menjadi kepala Tanah Perdikan, tetapi aku sudah mempunyai wewenang untuk berbuat sesuatu di atas Tanah Perdikan warisan orang tuaku, apalagi aku adalah satu-satunya anaknya sehingga pewarisan kedudukan itu tidak ada masalah lagi." Para pengawalnya mengangguk-angguk. Tetapi mereka percaya kepada Ki Wiradana. Bahkan sebelum mereka pergi ke Pajang, para pengawal sudah mendapat kedudukan yang jauh lebih baik dari orang-orang lain di Tanah Perdikan Sembojan, sehingga para pengawal itu telah merupakan satu kelompok orang-orang yang dimanjakan oleh Ki Wiradana. Namun yang daripadanya, Ki Wiradana akan menyandarkan kekekuasaannya di Tanah Perdikan Sembojan.
Demikianlah, maka Kiwiradana dan keempat pengawalnya masih bermalam 1 malam lagi di Pajang. Pagi-pagi benar mereka berniat untuk kembali ke tanah perdikan Sembojan, karena tidak ada persoalan lagi yang mungkin dibicarakannya lagi di Pajang. Ketika malam tiba, maka Wiradana dan keempat pengawalnya telah berada di dalam sebuah ruangan yang besar dari sebuah penginapan. Beberapa orang telah berbaring di sebuah amben besar. Mereka yang menginap akan tidur berjajar di amben-amben besar yang terdapat di ruang itu. Mereka adalah pedagang-pedagang hasil bumi yang kepayahan setelah sehari penuh mengurusi barang-barang dagangannya. Sementara itu, di sebuah amben yang lain, yang diperuntukkan bagi orang perempuan, terdapat juga 1-2 orang pedagang kain yang agaknya masih menyimpan beberapa lembar dagangannya yang masih belum laku. Sementara Kiwiradana dan para pengawalnya masih duduk di sebuah lincak bambu sambil memesan minuman panas, dengan wajah yang mengandung teka-teki, mereka melihat di antara mereka yang menginap ada 2 orang yang nampaknya selalu mengawasinya. Ternyata bukan Kiwiradana sendiri yang merasa selalu diawasi oleh kedua orang itu. Para pengawalnya pun merasa pula, bahwa kedua orang itu setiap kali menatap mereka dengan tatapan yang seolah menyelidik. "Jangan pedulikan," berkata Kiwiradana. "Jika orang-orang itu berniat buruk, maka aku akan menghancurkannya sama sekali di sini di hadapan para saksi bahwa kita tidak bersalah. Dengan demikian maka kita tidak akan dapat dituntut telah melakukan kejahatan." Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu di penginapan ini akan mengatakan peristiwa yang terjadi sebagaimana sebenarnya. Tetapi mudah-mudahan orang itu tidak bertingkah, sehingga aku tidak perlu berbuat apa-apa. Karena setiap tindakanku akan dapat berakibat kurang baik jika Ki Tumenggung Wirajaya menganggap aku berbuat kesalahan. Para pengawalnya sekali-kali juga berusaha mengamati kedua orang itu. Salah seorang di antara mereka pun kemudian berkata, "Kiwiradana tidak usah berbuat apa-apa. Biarlah aku saja yang menyelesaikan mereka jika mereka berbuat sesuatu atas kita. Dengan kawan-kawan aku kira kami akan dapat menyelesaikan kedua orang itu." Kiwiradana menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, "Agaknya keduanya juga bermalam di penginapan ini. Karena itu berhati-hatilah. Sebaiknya kalian nanti malam tidak tidur bersama-sama, meskipun tidak perlu diperhatikan kepada orang-orang yang menginap di penginapan ini. Apalagi terhadap kedua orang itu. Kalian dapat tidur berganti-ganti. Jika seseorang sudah tidak tahan lagi untuk tetap berjaga-jaga, maka ia akan dapat membangunkan kawannya yang ada di sampingnya dengan tidak mengejutkan orang lain. Sehingga semalam suntuk di antara kita harus ada yang tetap berjaga-jaga." Para pengawal mengangguk-angguk. Mereka sependapat bahwa mereka tidak boleh tidur bersama-sama karena kedua orang itu nampaknya memang mencurigakan. Wiradana teringat kepada 2 orang yang telah merampok saudagar emas permata di sebuah penginapan di tanah perdikan Sembojan. Mungkin 2 orang ini adalah juga perampok yang mengira bahwa Kiwiradana membawa harta benda atau barangkali disangkanya juga seorang saudagar. Atau bahkan mungkin kedua orang ini jugalah yang telah merampok saudagar di tanah perdikan Sembojan itu. Jika demikian, maka keduanya adalah memang 2 orang perampok yang pekerjaannya merampok orang-orang yang dianggapnya membawa harta benda di penginapan, berkata Kiwiradana di dalam hatinya. Namun ia tidak perlu cemas. Ia sendiri akan dapat membunuh kedua orang itu. Tetapi jika belum tersudut, ia sependapat dengan pengawalnya, bahwa biar pengawalnya sajalah yang bertindak atas kedua orang itu, sehingga tidak akan menimbulkan kesan buruk padanya. Apalagi jika penilaian itu diberikan Ki Tumenggung Wirajaya. Untuk beberapa saat lamanya, Kiwiradana masih duduk berbincang di sebuah lincak bambu. Sekali-kali ia meneguk minuman panas yang dipesannya. Demikian juga para pengawalnya, sehingga akhirnya mereka mulai mengantuk pula. "Aku akan tidur. Mungkin masih ada di antara kalian yang akan tetap duduk sambil minum. Tetapi ingat, jangan tertidur semuanya. Jika kalian memang merasa letih, bangunkan aku," berkata Kiwiradana. 2 orang pengawalnya ternyata masih ingin tetap duduk sambil menghabiskan minumannya. Sementara Kiwiradana dan pengawalnya yang lain pun telah pergi ke sebuah amben besar. Beberapa orang telah terbaring diam. Bahkan ada di antara mereka yang mendengkur keras sekali, sehingga terasa mengganggu kawan-kawannya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menegurnya. Meskipun beberapa orang harus menutup telinganya dengan bantal. Ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kedua orang yang dicurigai itu justru telah tidur semalam suntuk tanpa terbangun sama sekali.
Bahkan ketika matahari telah terbit dan semua orang telah berbenah diri, kedua orang itu masih saja tidur dengan nyenyaknya. Ki Wiradana mengumpat melihat kedua orang itu mendengkur. Lalu katanya kepada pengawalnya. Ternyata mereka adalah orang-orang dungu yang sekadar ingin tahu melihat kita berlima. Demikianlah, setelah Ki Wiradana menyelesaikan biaya selama ia bermalam di penginapan itu, maka ia pun telah meninggalkan Pajang bersama para pengawalnya. Dengan hati yang kecewa Ki Wiradana berpacu kembali ke tanah perdikannya. Namun kepada istrinya, ia tidak dapat bercerita tentang hasil perjalanannya. Bahkan yang akan didengar oleh istrinya adalah sekadar perasaan kecewa saja. Meski demikian, sikap Ki Tumenggung Wirajaya telah memberikan sedikit ketenangan hatinya. Ki Tumenggung yang bertanggung jawab tentang tanah perdikan itu telah bersedia membantunya dan memecahkan persoalan yang timbul bila ternyata masih belum menemukan sebuah bandul yang menjadi pertanda kekuasaan kepala tanah perdikan di Sembojan. Seperti pada saat mereka berangkat, maka mereka pun berpacu melewati jalan yang cukup jauh. Bulak-bulak yang panjang harus mereka lintasi dan kadang-kadang sungai yang tidak terlalu dalam harus mereka seberangi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja di luar kehendaknya, maka salah seorang dari keempat orang pengawal itu telah berpaling. Pengawal itu menjadi terkejut ketika ia melihat dua orang berkuda di jarak yang agak jauh. Ki Wiradana, desis salah satu pengawalnya. Apakah kedua orang yang berkuda di belakang itu dua orang yang kita jumpai di penginapan? Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Ketika ia pun berpaling, maka jantungnya pun menjadi berdebar-debar. Dua orang itu menurut penglihatannya memang dua orang yang berada di penginapan itu. Setan, geramnya. Dua orang itu lagi. Jangan hiraukan, berkata salah seorang pengawalnya. Bahkan kita akan menunggu apa yang akan mereka lakukan. Jika benar mereka berniat berbuat buruk, maka bukan salah kita jika keduanya akan terbunuh di tengah-tengah bulak panjang. Kita tidak bertanggung jawab atas mayatnya, karena bukan salah kita. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya. Dalam perjalanan ini sebenarnya aku tidak ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan kesan kurang baik. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin yang kita lakukan nanti tidak dilihat oleh seorang pun sehingga tidak akan memberikan kemungkinan untuk diketahui oleh para pejabat di Pajang. Namun jika timbul persoalan karenanya, dan para pejabat di Pajang akhirnya mengetahui bahwa kita yang melakukannya, sementara itu tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa kita tidak bersalah, maka akan dapat timbul kesulitan. Kami adalah saksi, berkata pengawalnya. Tidak akan ada orang yang percaya karena kalian adalah pengawalku, jawab Ki Wiradana. Pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya. Tetapi kita tidak akan dapat berdiam diri jika mereka benar-benar akan menyerang kita. Ya, aku sadar, jawab Ki Wiradana. Pengawal itu tidak berbicara lagi. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya kedua ekor kuda itu masih mengikutinya pada jarak yang sama. Wiradana yang merasa terganggu oleh kedua orang itu ternyata kemudian menggeretakkan giginya sambil berkata, "Persetan. Aku tidak peduli." Wiradana pun kemudian berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kedua orang berkuda yang mengikutinya. Pada jarak yang cukup jauh maka ia pun bertanya kepada pengawalnya. Apakah kuda-kuda kita sudah waktunya beristirahat? Iya, jawab pengawalnya. Kecuali kuda kita memang harus beristirahat, kita akan dapat menunggu, apakah yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku sependapat. Kita akan beristirahat. Dengan demikian maka Ki Wiradana dan para pengawalnya pun telah berhenti di tepi sebatang sungai. Mereka memberikan kesempatan kepada kuda mereka untuk minum dan sekadar makan rerumputan segar. Namun dada Ki Wiradana terasa hampir meledak ketika ternyata kedua orang mengikutinya itu juga berhenti pada jarak yang sama. Gila, seorang pengawalnya menggeram. Jangan hiraukan. Ki Wiradana hampir berteriak. Tetapi di dalam nada suaranya terkandung kegelisahan yang menggigit jantungnya. Karena itu, maka iring-iringan itu tidak dapat beristirahat dengan tenang. Sebelum kudanya puas dan menjadi segar kembali, Ki Wiradana sudah memerintahkan kepada para pengawalnya untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ternyata Ki Wiradana sudah mempunyai rencana lain. Ia ingin berhenti di sebuah kedai, sehingga dengan demikian ia akan mendapat kesempatan untuk menjajaki niat kedua orang itu.
Apakah keduanya akan menunggu pada jarak yang tetap, atau keduanya akan ikut masuk ke dalam kedai itu juga? Seandainya keduanya akan menunggu di luar, ia akan mendapat kesempatan untuk berlama-lama di kedai itu sehingga kedua orang itu menjadi tidak sabar. Karena itu, ketika perjalanan Ki Wiradana sampai ke sebuah kedai yang cukup besar, maka ia pun berkata kepada para pengawalnya, "Kita berhenti di kedai itu. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Mudah-mudahan di dalam kedai itu terdapat orang lain. Jika terjadi sesuatu, maka akan ada saksi yang dapat membebaskan kita dari segala macam tuntutan. Jika keduanya menunggu di luar, biarlah kita habiskan waktu kita di kedai itu sampai keduanya kehilangan kesabaran." Para pengawalnya pun mengerti maksudnya. Apalagi perut mereka memang sudah merasa lapar. Ki Wiradana dan para pengawalnya pun kemudian berhenti di depan kedai itu. Mengikat kudanya pada patok-patok yang sudah disediakan dan kemudian memasuki kedai yang di dalamnya sudah terdapat beberapa orang yang sedang makan dan minum. Namun jantung Ki Wiradana berdesis ketika demikian ia dan para pengawalnya mulai duduk, dua orang yang mengikutinya itu telah berhenti pula di depan kedai itu. Mengikat kudanya dan sejenak kemudian keduanya telah masuk pula. Sejenak keduanya berhenti di muka pintu sambil berdiri tegak, dipandanginya orang yang sudah ada di dalam kedai itu termasuk Ki Wiradana sambil tersenyum. Kemudian keduanya duduk pula di sudut sambil saling berbisik. Tiba-tiba saja keduanya tertawa. Sikap keduanya sangat menjengkelkan Ki Wiradana. Tetapi Ki Wiradana masih menahan diri. Ia tidak mau menjadi penyebab jika terjadi keributan di dalam kedai itu. Karena itu, Ki Wiradana dan para pengawalnya seakan-akan sama sekali tidak menghiraukan kedua orang itu. Mereka memesan makanan dan minuman seolah-olah mereka tidak sedang merasa terganggu oleh kehadiran kedua orang itu. Tetapi para pengawal Ki Wiradana yang memang sudah merasa lapar, benar-benar lebih memperhatikan makanan mereka daripada kedua orang itu. Apalagi para pengawal itu merasa bahwa mereka berada dalam kedudukan yang lebih kuat karena jumlah mereka yang lebih banyak. Agaknya hanya Ki Wiradana sendirilah yang merasa gelisah, karena ia menghubungkan kedua orang itu dengan kedua orang yang telah merampok saudagar permata di tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, sikap kedua orang itu memang terasa sangat menjemukan bagi Ki Wiradana. Setiap kali keduanya memperhatikannya, kemudian seakan-akan mentertawakannya. Dengan demikian, maka gejolak di dalam jantung Wiradana pun terasa semakin lama semakin panas. Tiba-tiba saja Ki Wiradana itu menggamit seorang pengawalnya yang sedang sibuk makan. "Heh, kau lihat sikap orang itu?" Pengawalnya terkejut. Namun kemudian katanya, "Maaf Ki Wiradana, ternyata aku benar-benar sedang sibuk makan, sehingga aku tidak banyak memperhatikannya. Perhatikan sejenak sekarang. Aku menjadi muak. Rasa-rasanya aku ingin mencekiknya," berkata Ki Wiradana. Pengawalnya mengerutkan keningnya. Lalu katanya, "Apakah kita akan memulainya?" Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, sikap kedua orang itu benar-benar memuakkan bagi Ki Wiradana. Setiap kali keduanya tertawa. Bahkan keras-keras. Seolah-olah di dalam kedai itu tidak terdapat orang lain. Tetapi ternyata yang merasa tersinggung atas sikap itu bukan saja Ki Wiradana. Adalah satu kebetulan bahwa di dalam kedai itu juga terdapat seorang yang bertubuh tinggi tegap dan berkumis lebat, yang duduk bersama dengan seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan. Keduanya mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam pula. Ketika kedua orang berkuda yang mengikuti Ki Wiradana itu kemudian tertawa lagi keras-keras, maka orang berkumis lebat itu tiba-tiba saja membentak. "Heh, tutup mulutmu. Kau mengganggu kami." Bahkan seisi kedai ini. Kedua orang itu terkejut. Dan serta-merta keduanya pun terdiam. "Jika kau tertawa lagi maka aku lemparkan kau keluar dari kedai ini," geram orang berkumis itu. Kedua orang itu saling berpandangan. Namun salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Maaf Kisanak. Kami tidak berniat untuk mengganggu kalian. Sikap kalian benar-benar sikap orang-orang gila," bentak orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. "Kau kira bahwa sikap yang demikian itu pantas kau perlihatkan di depanku?" "Tentu saja kami tidak berniat membuat Kisanak marah," jawab salah seorang dari kedua orang itu. "Kami hanya berbuat menuruti perasaan kami." "Persetan," geram yang berkumis lebat.
Jangan menjawab lagi. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Namun yang seorang pun agaknya masih ingin menjawab. Jangan begitu Kisanak. Jika kami menjawab, maksud kami semata-mata untuk memberikan penjelasan, kenapa kami bersikap demikian. Cukup, tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi kurus itu berdiri. Kau kira kami siapa? Kami belum mengenal Kisanak, jawab orang berkuda itu. Karena itu kami minta maaf atas tingkah laku kami jika tidak berkenan di hati Kisanak. Sekarang, jika kau memang mengaku salah, pergi. Jangan membuat mataku sakit, geram orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Tetapi kami sudah memesan makanan dan minuman. Kami merasa sangat lapar, berkata orang itu. Wajah orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu menjadi merah. Hampir berteriak ia membentak, pergi, atau aku akan memaksamu. Ah, orang itu berdesah. Aku sudah minta maaf. Sebenarnya lah kami tidak bermaksud menyakiti hati siapapun juga. Pergi, orang itu berteriak. Tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu meraih minumannya dan di luar dugaan orang itu telah menyiramkan minuman panasnya ke wajah orang yang diusirnya itu. Wiradana pun terkejut. Juga para pengawalnya. Sementara itu orang yang disiram air minum yang masih panas itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap wajahnya yang basah. Bukan main, orang itu bergumam. Minuman itu segar sekali. Tetapi apakah kau sudah berpikir 2 kali sebelum melakukannya? Cukup, orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berteriak, sekarang pergi sebelum aku menyiram wajahmu dengan sayur asam. Kisanak, berkata orang yang wajahnya basah, sikapmu sudah melampaui batas. Siapapun kau tetapi kau sudah menyinggung harga diriku. Kau mau apa? Bertanya orang yang bertubuh tinggi itu. Sayang. Aku belum mengenal kalian berdua, desis orang itu. Kau tidak perlu tahu siapa kami, meskipun kau dapat bertanya kepada setiap orang, dan mereka akan dapat menyebut siapa kami. Orang yang berkumis lebat itulah yang menjawab. Aku masih ingin memberimu kesempatan. Pergi. Pergi dengan wajah dan pakaian basah seperti ini, bertanya orang yang pakaiannya basah itu. Tentu tidak mungkin. Aku akan berada di kedai ini sampai wajah dan pakaianku kering. Seterusnya terserah kepadaku. Apakah aku akan pergi atau tidak? Wajah kedua orang yang merasa terganggu itu menjadi tegang. Lebih-lebih orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Dengan suara bergetar oleh kemarahan maka orang itu berkata, aku mengerti sekarang. Ternyata kau merasa memiliki kelebihan. Aku kira kau sengaja memancing persoalan di sini. Karena itu, maka sikapku akan berubah. Marilah kita di luar. Aku ingin memilin lehermu. Aku tidak harus sekedar mengusirmu seperti mengusir tikus. Tetapi aku menantang berkelahi di luar agar kita tidak merusakkan isi kedai ini. Kedua orang berkuda itu saling berpandangan. Yang seorang kemudian berkata, apa boleh buat? Tetapi bukan maksud kita. Sasaran kita justru meleset. Dengan demikian, maka kedua orang berkuda itu pun kemudian melangkah keluar sambil berkata, kaulah yang menantang kami. Persetan, geram orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Ketika kedua orang berkuda itu sudah berada di luar, maka orang yang kekurus-kurusan dan orang berkumis itu pun melangkah pula. Dengan nada berat orang berkumis itu menggeram. Kita harus membuat mereka jera. Mereka tidak tahu siapa kita dan kedudukan kita di daerah ini. Demikian orang-orang itu melangkahi pintu, maka Ki Wiradana pun berkata, bukan kita yang ternyata terlibat. Tetapi agaknya sasaran mereka sebenarnya adalah kita seperti yang dikatakannya, bahwa yang terjadi adalah meleset. Seorang pengawal mengangguk-angguk masih sambil mengunyah makanannya. Kemudian katanya setelah ia menelan makanannya itu. Agaknya kita tidak dapat berdiam diri. Sasaran mereka memang kita. Karena itu, jika kedua orang itu sudah diselesaikan, maka mereka akan berpindah kepada kita. Karena itu, kita memang harus bersiap-siap. Ya, berkata Ki Wiradana. Agaknya keduanya terlalu percaya kepada diri mereka sendiri. Terhadap kedua orang itu pun mereka sama sekali tidak tergetar meskipun sikap kedua orang itu cukup kasar. Menurut penglihatanku, agaknya kedua orang berkuda itu akan dapat mengalahkan kedua orang yang sudah lebih dahulu ada di kedai ini. Pengawalnya tidak menyahut. Namun Wiradana berkata kemudian,
Selesaikan sehingga perutmu menjadi kenyang, agar kau mampu bertempur sebaik-baiknya. Para pengawalnya itu pun memang dengan cepat menyelesaikan makan dan minum mereka. Kemudian sambil mengusap perut mereka dengan tangan kanan, maka tangan kiri mereka telah meraba hulu pedang mereka yang tergantung di pinggang. Sementara itu, Wiradana sempat memperhatikan dua orang lain yang berada di kedai itu. Nampaknya keduanya justru menjadi ketakutan sebagaimana pemilik kedai itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka Wiradana dapat mengambil kesimpulan bahwa kedua orang itu tentu tidak akan ikut campur. Setelah selesai makan dan minum, maka Wiradana sempat menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Nampaknya keempat orang itu sudah bersiap untuk bertempur. Wiradana sempat mendekati pemilik kedai itu dan menghitung makanan dan minuman yang telah dihabiskannya bersama para pengawalnya. Kemudian membayarnya dan sambil menarik nafas dalam-dalam Ki Wiradana pun melangkah keluar, diikuti oleh para pengawalnya. Demikian Wiradana berada di luar pintu, maka ia telah mendengar orang berkumis lebat itu menggeram sambil melangkah semakin dekat. Kau akan yakin bahwa kau tidak dapat berbuat sekehendakmu di daerah ini. Aku sudah siap, tiba-tiba saja orang berkuda itu menjawab dengan nada datar. Gila, orang berkumis itu mengumpat. Kau memang ingin lehermu aku pilin sampai patah. Orang berkuda itu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi lawannya, orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu. Sedangkan kawannya telah berhadapan pula dengan orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan yang agaknya lebih cepat menjadi marah dan bahkan telah menyiram wajah orang berkuda yang seorang itu dengan minuman hangat. Wiradana termangu-mangu. Sekilas orang berkuda yang melawan orang berkumis itu berpaling kepadanya. Wajahnya nampak tegang. Namun sejenak kemudian ia pun telah kembali memperhatikan lawannya yang sudah bersiap untuk mulai dengan serangan-serangannya. Sebenarnya, bahwa sejenak kemudian orang berkumis itulah yang telah mulai menyerang. Dengan gerak yang mantap ia meloncat sambil mengayunkan mendatar. Tetapi lawannya benar-benar telah bersiap menghadapi kemungkinan itu, sehingga karena itu, ia pun telah meloncat menghindar. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah mulai. Di depan kedai itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan melawan seorang di antara dua orang berkuda yang wajahnya telah disiramnya dengan minuman hangat, dan yang seorang telah bertempur melawan orang yang bertubuh kekar dan berkumis lebat. Ki Wiradana dan para pengawalnya berdiri termangu-mangu menyaksikan pertempuran itu. Ada terbersit niatnya untuk menghindari saja pertentangan dengan kedua orang berkuda itu dengan meninggalkan tempat itu selagi mereka bertempur. Tetapi harga dirinya ternyata telah mengekangnya, sehingga Wiradana akhirnya tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak mau disebut sebagai pengecut yang meninggalkan lawannya karena ketakutan. Dengan tegang Wiradana dengan para pengawalnya telah menyaksikan pertempuran yang semakin lama menjadi semakin garang dan keras. Namun sejenak kemudian Ki Wiradana pun melihat bahwa orang-orang yang garang yang lebih dahulu di kedai itu tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengimbangi lawannya, orang-orang berkuda itu. Dengan demikian maka Ki Wiradana pun telah menggamit pengawalnya sambil berdesis. Ternyata orang-orang berpakaian garang dan bersikap kasar itu sama sekali tidak mempunyai ilmu yang cukup mendukung kegarangannya. Para pengawalnya mengangguk-angguk. Agaknya dua orang itu adalah dua orang yang merasa dirinya disegani oleh tetangga-tetangganya dengan sedikit ilmu. Namun ia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar lingkungannya, bahwa ilmunya dibanding dengan orang-orang yang benar-benar mendalami ulah kanuragan, sama sekali tidak ada artinya. Ternyata dua orang penunggang kuda yang mengikuti Ki Wiradana itu justru terkejut melihat perlawanan kedua orang yang garang itu. Bahkan orang yang telah menyiram wajah salah seorang penunggang kuda itu, sama sekali tidak mampu mengelak ketika lawannya menyerangnya dengan loncatan yang menghentak dan tangan yang terjulur lurus. Demikian dadanya tersentuh serangan itu, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh berguling di tanah. Oh, penunggang kuda itu berdiri termangu-mangu. Apakah kau benar-benar telah jatuh? Orang itu berusaha meloncat berdiri. Wajahnya menyala bagaikan bara api. Namun kemarahannya itu tidak banyak memberikan arti kepada perlawanannya. Karena ketika ia kemudian menyerang, maka serangannya itu sama sekali tidak menyentuh lawannya. Bahkan ketika lawannya itu bergeser dan menjulurkan kakinya, maka kakinya itulah yang telah menyentuh lambung orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Sekali lagi orang itu terhuyung-huyung dan jatuh berguling.
Dengan tergesa-gesa ia berusaha untuk bangkit. Tetapi ternyata bahwa lambungnya terasa bagaikan ditindih batu segumpal. Namun dengan susah payah akhirnya orang itu berhasil berdiri. Tetapi sakit di lambungnya tidak segera berkurang. Sementara itu, kawannya yang berkumis tebal itu pun tidak dapat berbuat banyak atas lawannya. Bahkan ia justru telah terdesak dan kehilangan kesempatan untuk melawan. Tetapi agaknya lawannya tidak ingin menyakitinya. Ketika orang yang berkumis tebal itu tersudut sehingga punggungnya melekat dinding halaman kedai yang tidak begitu luas itu, maka lawannya justru menghentikan serangannya. Dengan nada berat ia berkata, "Kisanak, apakah aku harus mencabuti kumismu?" "Persetan," geram orang berkumis lebat itu. "Kau sangka aku sudah menyerah? Lalu kau mau apa?" bertanya lawannya. Orang berkumis lebat itu pun kemudian menggeram. Tiba-tiba saja ia mencabut sebilah golok yang terselip pada rangkanya di pinggangnya. "Aku dapat membunuhmu," berkata orang berkumis lebat itu. Lawannya mengerutkan keningnya. Namun ia pun justru tersenyum. Katanya, "Jangan main-main dengan senjata. Senjata itu akan dapat mengerat lehermu sendiri. Nampaknya golokmu cukup tajam untuk memotong kepalamu." Wajah orang berkumis lebat itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya, "Kau jangan menakut-nakuti aku seperti menakut-nakuti anak-anak. Kau kira dengan kata-katamu yang kasar itu, kau mampu menggetarkan jantungku?" "Baiklah," berkata lawannya. "Jika demikian maka aku memang ingin membuktikan. Marilah berikan golok itu kepadaku." Orang berkumis itu menjadi bingung. Namun kemudian ia membentak, "Apakah kau memang benar-benar sudah gila? Senjata ini adalah senjataku. Senjata yang akan aku pergunakan untuk membunuhmu. Ada dua cara untuk memiliki senjata itu. Kau berikan kepadaku atau aku harus merampasnya," berkata orang itu. "Persetan. Kau memang sombong sekali. Jika kau terbunuh di sini jangan menyesal," berkata orang berkumis itu sambil memutar goloknya. Lawannya, orang berkuda itu melangkah surut. Dengan demikian seakan-akan ia memberi kesempatan kepada orang berkumis lebat itu untuk bergerak. Karena itu, maka orang berkumis itu pun bergeser pula maju. Orang berkuda yang melihat golok lawannya itu berputaran menjadi sangat berhati-hati. Bagaimanapun juga golok itu akan dapat melukainya. Namun sejenak kemudian, pertempuran antara orang berkumis lebat dan orang berkuda itu pun meningkat semakin cepat. Orang berkuda itu mampu bergerak bagaikan burung sikatan. Untuk beberapa saat ia berhasil membuat lawannya menjadi bingung karena kehilangan arah. Bahkan sejenak kemudian, orang berkuda itu justru telah dapat mengenainya dengan serangan-serangan kakinya, meskipun orang berkumis itu bersenjata. Terdengar orang berkumis itu mengumpat. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Bahkan kemudian, serangan lawannya menjadi semakin sering menyentuhnya. Orang berkumis lebat itu memaki dengan kasar ketika terasa pergelangan tangannya dicengkam oleh kekuatan yang tidak dapat dilawannya. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, maka tangannya itu sudah terpilin ke belakang. Dengan satu bentakan maka goloknya sudah terlepas dari tangannya. Belum lagi jantungnya berkerut, tubuh orang itu bagaikan didorong oleh kekuatan raksasa sehingga orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terjerembab. Lawannya kemudian mendekatinya. Ketika orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu berusaha untuk bangkit, maka goloknya sendiri telah teracu tepat di dadanya. "Jika kau bangkit, maka ujung golokmu sendiri akan menghisap darah dari lubang di dadamu yang akan terkoyak." Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan masih juga bertempur melawan salah seorang dari orang berkuda yang mengikuti Ki Wiradana, dan yang sudah disiram dengan air panas di wajahnya. Namun seperti orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu, ia tidak banyak dapat memberikan perlawanan. Bahkan ia sama sekali tidak sempat mempergunakan senjatanya, karena demikian ia mencabut goloknya, maka terasa pergelangan tangannya telah didera oleh suatu kekuatan yang sangat besar sehingga goloknya telah terlepas dari tangannya sebelum ia dapat berbuat apa-apa. Demikianlah kedua orang yang sebelumnya telah berada lebih dahulu di warung itu sama sekali tidak berdaya. Dua orang berkuda yang mengikuti Ki Wiradana itu ternyata memiliki kemampuan jauh di atas kemampuan kedua orang itu. Karena itu, maka sejenak kemudian keduanya benar-benar telah dikuasai oleh kedua orang berkuda itu. "Nah,
Apa yang akan kau lakukan? Bertanya orang berkuda yang wajahnya telah disiram dengan minuman hangat itu. Aku dapat membalasmu, mengguyur wajahmu dengan air yang sedang mendidih. Jangan, minta orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Jangan lakukan. Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berpaling ke keadaan sekelilingnya. Ketika terpandang olehnya wajah Ki Wiradana, maka ia pun tersenyum sambil berkata, "Bagaimana menurut pendapatmu Kisana? Bukankah permainan kami cukup menarik?" Wiradana terkejut mendapat pertanyaan itu. Namun kemudian ia pun sadar, bahwa orang itu tentu akan memancing persoalan, karena sebenarnya lah bahwa dirinya lah yang menjadi sasaran bersama keempat pengawalnya. Tetapi Wiradana merasa bahwa dirinya bukan sekadar orang yang sedikit mempunyai ilmu dan pengalaman sebagaimana kedua orang yang dapat dikalahkan oleh orang-orang berkuda itu. Apalagi ia membawa 4 orang pengawalnya yang terpilih, yang pernah diajarinya bertempur dan mempergunakan segala macam senjata. Namun yang lebih diperdalam adalah ilmu pedang, karena mereka kemudian bersenjata pedang. Karena itu, dengan tidak gentar Wiradana melangkah maju sambil berkata, "Benar Kisanak. Permainanmu memang sangat menarik. Kau mampu mempertunjukkan ilmumu yang kasar dan tidak bernilai apapun juga. Baik dari segi kemampuan maupun dari segi keterampilan." "Ah jangan begitu Kisanak," jawab orang berkuda itu. "Bukankah dengan bangga aku dapat mengatakan, bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini? Demikian pula kawanku itu, sehingga orang berkumis itu menjadi tidak berdaya sama sekali." Ia terbaring diam dengan ujung goloknya sendiri siap mematuk dadanya menembus jantung. "Apakah hal itu bukan merupakan satu kebanggaan bagiku dan bagi kawanku?" "Mungkin kalian dapat berbangga," jawab Ki Wiradana. "Tetapi silakan. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan kalian." "Heh, kau tidak mempunyai sangkut paut. Kau menyaksikan apa yang telah terjadi. Apakah kau bukan kawan kedua orang ini?" bertanya orang berkuda itu. "Jangan berpura-pura. Atau kau memang benar-benar dungu seperti seekor kerbau?" jawab Ki Wiradana. "Bukankah kau mengikuti kami sejak dari Pajang? Kau tentu sudah mengetahui jumlah kawan-kawan kami. Kenapa kalian bertanya tentang kedua orang itu seolah-olah mereka adalah kawan-kawanku?" Kedua orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Tetapi orang yang wajahnya tersiram minuman panas itu kemudian justru tertawa, katanya, "Kau benar. Tetapi siapa tahu, 2 orang itu memang telah menunggumu di sini untuk bersama-sama mengeroyokku." "Kau jangan mencari-cari persoalan," berkata Ki Wiradana. "Kami mengerti, sejak di penginapan di Pajang kalian berdua selalu memperhatikan kami. Kemudian mengikuti kami sampai di tempat ini. Tentu kau mempunyai maksud tertentu. Nah, sekarang katakan saja apa maksudmu. Dengan demikian di hadapan beberapa orang saksi, maka kita akan dapat membuat penyelesaian. Karena aku sadar, bahwa segala tingkah lakumu yang memuakan itu sebenarnya kau tujukan untuk memancing persoalan dengan aku dan kawan-kawanku. Tidak dengan kedua orang itu. Adalah kebetulan saja bahwa kedua orang itu pun menjadi muak melihat tingkah lakumu, sehingga persoalannya telah bergeser dari sasaran." Kedua orang berkuda itu saling berpandangan. Kemudian mereka pun telah melepaskan lawan masing-masing. Sambil mendorong lawannya orang yang tersiram minuman panas di wajahnya itu berkata, "Pergilah. Kau tidak mempunyai persoalan dengan kami." Orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu terdorong beberapa langkah. Ia masih sempat berpaling dengan wajah yang penuh dibayangi oleh kebimbangan. Sementara itu kawannya yang berkumis tebal itu pun mendapat kesempatan untuk bangkit pula, setelah lawannya melepaskan goloknya dan berkata, "Kau juga mendapat kesempatan untuk pergi. Atau barangkali kau akan tetap berada di halaman ini? Sebaiknya kau menjadi saksi apa yang akan terjadi." Orang itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bergeser menepi dan kemudian berdiri di samping kawannya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Dalam pada itu, kedua orang yang mengikuti Ki Wiradana itu perhatiannya kemudian sepenuhnya tertuju kepada Ki Wiradana. Namun ketika mereka sempat memandang di sekelilingnya, ternyata ada beberapa orang yang menonton peristiwa itu. Ada yang dari dalam kedai, ada yang di luar halaman dan kedua orang yang baru saja dikalahkan oleh kedua orang berkuda itu, berada di pinggir halaman itu juga. Tetapi kedua orang berkuda itu tidak begitu menghiraukan mereka. Jarak antara tempat itu dengan Pajang sudah cukup jauh,
sehingga para prajurit Pajang yang meronda tidak akan sampai ke tempat itu. Apalagi keadaan daerah itu biasanya memang tidak memerlukan kehadiran para peronda dari Pajang karena orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan merupakan pengawal-pengawal padukuhan yang disegani. Namun yang ternyata ilmunya masih belum berarti dibandingkan dengan orang-orang yang memang bertualang di dunia olah kanuragan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dalam pada itu, kedua orang itu pun kemudian melangkah mendekati Ki Wiradana, sementara Ki Wiradana pun maju pula. "Bukankah aku berhadapan dengan Ki Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan di Sembojan?" bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Namun ia pun menyadari bahwa agaknya kedua orang itu memang dengan sengaja mencari keterangan tentang dirinya dan para pengawalnya. Karena itu, maka jawab Ki Wiradana. "Ya. Aku adalah Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Di mana kau tahu tentang aku?" Kedua orang itu tersenyum. Katanya, "Aku tahu banyak tentang kau Ki Wiradana. Tentu saja aku mempunyai kepentingan lain. Aku tahu bahwa kau menghadap Ki Tumenggung Wirajaya untuk mengurus kemungkinan wisudamu menjadi kepala tanah perdikan, karena Ki Tumenggung adalah seorang pejabat yang mengurusi tentang tanah perdikan dan orang-orang yang memimpinnya. Dengan demikian maka kau tentu membawa pertanda kekuasaan tanah perdikan Sembojan sebagai kelengkapan wisuda yang kau minta. Nah, Ki Wiradana, aku tidak menginginkan apapun juga kecuali bandul emas dengan rantainya yang terbuat dari emas itu. Bandul dan rantainya itu tentu berharga sangat mahal." Wajah Ki Wiradana menjadi merah padam. Dengan suara gemetar oleh kemarahannya ia berkata, "Kau mengigau seperti orang kesurupan. Aku tidak membawa bandul itu. Barang yang sangat berharga itu tentu tidak akan aku bawa kemanapun juga." "Jangan bohong Ki Wiradana. Tanpa bandul itu Ki Tumenggung Wirajaya tidak akan memperhatikan permohonanmu. Hanya orang-orang yang mempunyai kelengkapan yang dapat menjadi kepala tanah perdikan. Orang itu harus anak langsung atau menantu laki-laki langsung dari seorang kepala tanah perdikan. Jika seorang kepala tanah perdikan tidak mempunyai anak sama sekali, maka salah seorang kemanakannya yang ditunjuk oleh kepala tanah perdikan yang bersangkutan. Namun yang kesemuanya itu dibuktikan dengan pertanda kebesaran yang ada di tanah perdikannya masing-masing. Ada yang berupa senjata, ada yang berupa tongkat, ada yang berupa topeng, dan adalah kebetulan sekali bahwa tanah perdikan Sembojan tanda kekuasaan itu berupa sebuah bandul dengan rantainya yang terbuat dari emas," berkata orang itu. "Barang itu tidak aku bawa," bentak Ki Wiradana. "Tetapi seandainya barang itu ada padaku sekarang, maka apa artinya permintaanmu itu? Kau ingin menggagalkan wisudaku menjadi kepala tanah perdikan atau kau ingin memiliki barang itu karena nilainya yang sangat tinggi? Namun kau pun tentu tahu jawabanku seandainya barang itu ada padaku sekarang. Kau akan berkeberatan," desis orang berkuda itu. "Bukan hanya berkeberatan. Tetapi aku akan dapat membunuh orang yang telah berani mencoba merampas pertanda kekuasaan tanah perdikan Sembojan itu," berkata Ki Wiradana. "Oh," desis orang itu. "Jadi kau akan membunuh orang yang telah berani mencoba merampas pertanda itu? Lalu orang yang berhasil merampas akan kau apakan jika yang sedang mencoba saja sudah kau bunuh?" Dada Ki Wiradana tergetar mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia menyadari bahwa ia tidak boleh terpancing untuk menjadi marah dan kehilangan perhitungan. Karena itu maka katanya, "Jangan main-main Kisanak. Berbuatlah sewajarnya. Jika kau memang ingin membuat perkara, aku tidak akan mengelak. Meskipun aku tidak mencari musuh dalam perjalananku ke Pajang, tetapi jika aku dihadapkan kepada persoalan seperti ini, maka apa boleh buat?" Orang berkuda itu tersenyum. Katanya, "Kau memang sudah menjadi lebih dewasa sekarang Ki Wiradana. Mendekati wisuda kau akan menemukan kepribadianmu yang sebenarnya. Tetapi baiklah, aku kembali kepada persoalanku semula. Berikan bandul itu kepadaku." "Aku tidak membawanya," jawab Wiradana. "Terserah kepadamu. Percaya atau tidak percaya." Wajah orang itu mulai menegang. Senyumnya telah tidak membayang lagi di wajahnya. Katanya, "Jadi kau berkeras untuk mempertahankan bandul itu?" "Aku tidak membawanya." "Apakah kau tuli?" Ki Wiradana mulai menjadi tidak sabar. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Maaf Ki Wiradana, aku akan menggeledahmu.
Aku akan melihat di kantong-kantong ikat pinggangmu, atau kau masukkan ke dalam kampil yang kau bawa di bawah pelana kudamu. Kalau kau ingin berkelahi, marilah kita berkelahi. Habis perkara, potong Ki Wiradana. Lalu, sebaiknya kau tidak perlu membuat terlalu banyak alasan. Kau tahu apa jawabanku, jika kau menggeledahku? Bukankah tujuan akhirmu sebuah perkelahian? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kita akan berkelahi. Ki Wiradana memandang orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Kepada kedua orang yang dikalahkan oleh dua orang penunggang kuda itu ia berkata, kalian menjadi saksi. Bukan kamilah yang telah memulianya, tetapi mereka. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, maka kami tidak akan dapat disalahkan. Kami sudah berusaha untuk menghindari perkelahian, tetapi keduanya benar-benar memaksakan sebuah perkelahian. Kedua orang berkuda itu termangu-mangu. Seorang di antaranya berkata, kami tidak perlu saksi. Memang tidak, sahut Ki Wiradana. Hanya yang tinggal hidup sajalah yang memerlukan saksi. Orang berkuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, bukan main. Kau ternyata masih saja terlalu sombong. Bertanyalah kepada para pengawalmu, apakah kau terlalu sombong atau tidak. Wajah Ki Wiradana menjadi merah. Tetapi ia masih tetap sadar, bahwa ia tidak boleh menjadi kehilangan akal sehingga tingkah lakunya kemudian hanya sekadar dikemudikan oleh perasaan. Jika demikian maka ia akan kehilangan sebagian dari kemungkinan untuk menang dalam perkelahian yang agaknya benar-benar akan terjadi, karena jika ia kehilangan akal maka perhitungannya dalam perkelahian akan menjadi kabur. Karena itu, Ki Wiradana justru tidak menjawab lagi. Semakin banyak mereka berkesempatan untuk berbicara, maka jantungnya menjadi semakin menggelepar di dalam dadanya sehingga kemarahannya pun menjadi semakin terungkat. Karena Ki Wiradana tidak menjawab, maka orang itu bertanya. Kenapa kau diam saja? Apakah di dalam hatimu, kau mengakuinya sehingga kau mulai memikirkan kebenaran kata-kataku? Wiradana masih tetap berdiam diri. Namun ia sudah bersiap untuk berbuat sesuatu jika lawannya mulai menyerang. Dalam pada itu, para pengawalnya pun telah bersiap pula. Bahkan seorang di antara merekalah yang kemudian menjawab. Aku menjadi muak mendengar kata-katamu Kisanak. Baiklah, berkata orang itu. Aku akan bertempur melawan Ki Wiradana. Kalian minggirlah dan jadilah saksi bahwa Ki Wiradana mati di sini karena kesombongannya. Hanya yang akan tinggal hidup sajalah yang memerlukan saksi. Ki Wiradana tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Tetapi ia masih tetap menyadari bahwa ia tidak boleh kehilangan akal dan tetap berpegang kepada nalarnya. Namun justru karena itu, maka ia pun berusaha untuk menutup mulut lawannya dengan menyerangnya. Jika perkelahian itu segera terjadi, maka orang itu tidak akan berbicara lagi berkepanjangan dan sengaja untuk membuatnya marah. Atas dasar pertimbangan itulah, maka Ki Wiradana pun telah melangkah mendekati salah seorang di antara mereka. Dengan tangannya ia mulai menyerang, menampar wajah orang yang masih saja akan berbicara itu. Orang itu bergeser surut. Kaulah yang mulai. Ki Wiradana tidak menjawab. Kakinya lah yang kemudian terjulur mengejar orang itu. Tetapi sekali lagi orang itu meloncat surut. Jika aku tidak segera mulai, maka mulutmu lah yang akan terus-menerus membuat hatiku panas. Meskipun aku yang memulainya, tetapi para saksi tahu bahwa kau berusaha untuk merampok aku. Ki Wiradana lah yang berbicara. Tetapi ketika lawannya akan menjawab, maka serangan Ki Wiradana menjadi semakin cepat. Ia meloncat mendekat dan sekaligus kakinya telah berputar menyerang lambung. Orang itu terpaksa bergeser lagi, sementara kawannya masih saja berdiri termangu-mangu. Dengan demikian, maka pertempuran antara Ki Wiradana dengan salah seorang dari dua orang yang telah mengikutinya sejak dari Pajang itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Ki Wiradana dengan sangat cermat berusaha untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan yang berakibat pahit baginya. Ia sadar bahwa lawannya itu tentu bukan orang kebanyakan. Bahkan ia menduga bahwa dua orang itu pulalah yang telah merampok saudagar emas permata di penginapan di Tanah Perdikan Sembojan dan mengalahkan saudagar itu. Dalam pada itu, seorang lagi di antara kedua orang itu nampaknya masih belum berbuat sesuatu. Ia masih mengawasi saja kawannya yang sedang bertempur melawan Ki Wiradana. Namun orang itu terkejut ketika ia mendengar salah seorang pengawal Ki Wiradana berkata,
Sebaiknya kau tidak ikut campur, meskipun seandainya kau akan bertempur berpasangan, Ki Wiradana tidak akan gentar. Orang itu berpaling ke arah para pengawal. Kemudian dengan nada datar ia bertanya. Apakah kalian pengawalnya? Ya, jawab pengawal itu. Kenapa? Tidak apa-apa, jawab orang itu. Tetapi ia pun kemudian bertanya. Kenapa kau tidak melibatkan diri dalam pertempuran itu jika kau pengawalnya? Kenapa aku harus melibatkan diri? Sebentar lagi pertempuran itu akan selesai dan kawanmu akan terkapar di tanah, mati, jawab pengawal itu. Lalu, nah, jika kau ikut campur, maka nasibmu akan sama saja seperti kawanmu itu. Oh, orang itu tiba-tiba saja tersenyum. Katanya, kalian ternyata juga sombong seperti pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu. Aku mengatakan sebenarnya. Jika kau tidak percaya marilah kita tunggu beberapa saat saja, jawab pengawal itu. Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, aku akan membuktikan dengan cara lain. Aku tidak akan menunggu sampai kawanmu terkapar mati. Jika benar kata-katamu, maka aku akan ikut campur. Jika kami harus mati, biarlah mati bersama-sama. Tetapi aku yakin bahwa kami berdua akan dapat mengalahkan Ki Wiradana. Pengawal itu termangu-mangu. Lalu katanya, sebaiknya kau menunggu. Bukankah kau anjurkan aku agar melibatkan diri meskipun kemudian kau mengancam bahwa dengan demikian nasibku akan sama seperti kawanku? Nah, aku akan mencobanya sebab aku mempunyai keyakinan yang lain, jawab orang itu. Pengawal itu agak kebingungan sejenak. Namun kemudian katanya, sebaiknya kau tetap di sini. Kenapa? Bertanya orang berkuda itu. Apakah kau takut bahwa ternyata kemampuan Ki Wiradana tidak seperti yang kau katakan? Wajah pengawal itu menjadi merah, sementara kawannya telah melangkah mendekat. Kau jangan berbuat sesuatu yang dapat mencekik lehermu sendiri, mengerti? Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku akan membantu kawanku membantai Ki Wiradana. Apa kata kalian? Kau tahu jawabannya, jawab seorang pengawal yang lain. Baik. Marilah. Siapa yang akan mati lebih dahulu, atau keempatnya akan maju bersama, bertanya orang itu. Para pengawal itu termangu-mangu sejenak. Hampir di luar sadar, mereka telah berpaling ke arah Ki Wiradana yang sedang bertempur melawan salah seorang dari kedua orang berkuda itu. Namun mereka pun telah terkejut. Ternyata pertempuran itu terjadi dengan sengitnya. Para pengawal itu tidak dapat mengatakan, apakah Ki Wiradana mempunyai kelebihan dari orang berkuda yang akan merampoknya, karena keduanya telah bertempur dengan dahsyatnya. Keduanya saling mendesak, saling menyerang dan menghindar, seakan-akan keduanya harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Para pengawal itu memperhatikan dengan mata hampir tidak terpejam. Apa benar penglihatannya, bahwa Ki Wiradana pada saat-saat tertentu justru telah terdesak? Sementara itu, orang berkuda yang seorang lagi tertawa pendek. Katanya, perhatikan dengan seksama. Apakah dalam keadaan yang demikian itu Ki Wiradana akan dapat dengan cepat membunuh kawanku? Jika kalian sedikit saja mengenal ilmu kanuragan, maka kalian akan melihat bahwa keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, jika dalam keadaan yang demikian itu aku memasuki arena, maka Ki Wiradana akan segera mengakui bahwa ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Para pengawalnya itu tidak dapat ingkar. Ternyata bahwa Ki Wiradana tidak segera dapat mendesak lawannya. Bahkan kemudian ternyata, sekali-kali Ki Wiradana harus meloncat surut. Karena itu, maka salah seorang pengawal itu pun berkata, meskipun kami tidak mencemaskan Ki Wiradana, tetapi jika kau ingin mencampuri persoalan itu, maka kaulah yang akan lebih dahulu kehilangan nyawamu. Suaramu bagaikan petir yang menggelegar langit. Mengejutkan memang. Tetapi aku kira kalian adalah pengawal-pengawal tanah perdikan yang oleh Ki Wiradana sekadar dipergunakan untuk menakut-nakuti anak-anak saja, berkata orang itu. Karena itu minggirlah. Jangan ikut campur. Kalian masih belum waktunya berbicara di dalam lingkungan dunia olah kanuragan. Para pengawal itu benar-benar terhina. Karena itu, maka mereka pun telah bergerak serentak di seputar orang itu. Orang berkuda itu tertawa, katanya. Nah, bukankah aku juga dapat berbuat kesombongan seperti kalian? Dan kalian ternyata menjadi marah. Tetapi aku memang ingin membuat kalian marah. Nah,
sekarang apa yang akan kau lakukan? Para pengawal itu tidak dapat menahan perasaan mereka lagi. Meskipun mereka di dalam hati menjadi gelisah melihat cara orang berkuda yang seorang lagi bertempur melawan Ki Wiradana, namun mereka masih harus membuktikan, apakah yang seorang itu juga memiliki ilmu yang sama. Karena itu, maka para pengawal itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka sudah siap menyerang dari 4 arah di seputar orang berkuda itu. Orang itu pun telah mempersiapkan diri pula. Sekilas ia memandang kedua orang yang telah berkelahi. Kedua orang itu masih saja berdiri termangu-mangu. Mereka memandang pertempuran antara Ki Wiradana dengan salah seorang dari orang-orang yang telah mengikutinya dari Pajang dengan pandangan mata tanpa berkedip. Sementara itu, maka para pengawal itu pun sudah mulai bergerak, sehingga orang yang dikepungnya itu pun telah bergerak pula. Orang itu mulai merendahkan dirinya dan bersikap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang. Bahkan orang itu masih sempat memancing serangan. Katanya, "Marilah, siapakah yang akan mulai? Kalian atau aku?" Para pengawal itu benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Dengan garangnya seorang di antara mereka telah menyerang orang berkuda yang dikepungnya itu. Tetapi orang yang berdiri di dalam kepungan itu sudah bersiap. Karena itu, maka ia pun dengan sigapnya telah menghindari serangan itu. Namun ketiga orang pengawal yang lain telah memperhitungkannya pula. Demikian orang itu menghindar, maka hampir bersamaan ketiganya telah menyerang pula. Mereka menyergap orang itu dengan perhitungan, bahwa orang itu akan sulit untuk menghindari serangan yang datang dari 3 arah bersamaan. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan. Demikian ketiganya menyerang, maka orang itu bagaikan telah melenting dengan kecepatan yang luar biasa, lepas dari kepungan. Bahkan pengawal yang menyerang terdahulu, telah terdorong oleh kekuatan orang itu, sehingga terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ketika para pengawal itu menyadari, maka orang itu telah berdiri tegak sambil bertolak pinggang. "Marilah," berkata orang itu sambil tersenyum. "Sebenarnya rencana kalian cukup baik. Kerjasama di antara kalian telah mapan. Sebagai pengawal tanah perdikan kalian sudah terhitung baik, sehingga agaknya pengawal tanah perdikan Sembojan merupakan pengawal yang tangguh." "Persetan," geram salah seorang dari para pengawal itu. "Yang kau lakukan adalah satu kebetulan justru pada saat kami belum bersungguh-sungguh." Orang yang telah berhasil meloncat dari kepungan itu tertawa. Katanya, "Kau berbicara kepada siapa? Kau sangka aku semacam anak-anak yang tidak mampu menilai keadaan? Sudahlah. Jangan berbicara hilir mudik. Aku memperingatkan kalian sekali lagi, bahwa kalian masih belum waktunya memasuki benturan kekerasan dalam dunia oleh kanuragan. Agaknya ilmumu tidak lebih baik dari 2 orang yang sekarang berdiri di tepi halaman itu." Namun demikian pemimpin pengawal itu masih menjawab, "Tetapi kami berempat akan mampu mengalahkanmu." "Tidak Kisanak," berkata orang itu. "Meskipun kau berempat, tetapi kau tidak akan mampu mengalahkan aku. Aku berkata sebenarnya. Tetapi jika kau ingin mencoba, aku tidak berkeberatan." Keempat orang itu sama sekali tidak menghiraukan kata-kata orang itu meskipun ada juga semacam pengakuan di dalam hatinya bahwa orang itu agaknya memiliki ilmu yang jauh lebih dari tingkat ilmu mereka. Karena itu, maka keempat orang itu telah bersiap pula. Mereka berusaha untuk sekali lagi mengepung lawan mereka dan bersiap menyerang dari segala arah. Namun dalam pada itu, orang yang berada di dalam kepungan itu berkata lagi, "Jadi kalian mau mengulangi lagi kegagalan kalian? Apakah kalian tidak mempunyai cara yang lebih baik dari cara yang bodoh ini?" Para pengawal itu termangu-mangu. Namun salah seorang di antara mereka tiba-tiba saja menggeram. "Kau mulai menjadi ketakutan melihat kami bersungguh-sungguh mengepungmu." Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian orang itu tertawa. Tidak terlalu keras, sangat menyakitkan hati. Katanya, "Kau memang aneh-aneh. Ada saja cara untuk menutupi kekurangan diri. Tetapi baiklah. Marilah, kita mulai dengan permainan jamuran ini. Nanti sekali-kali bergantian di tengah lingkaran." Keempat orang itu jantungnya bagaikan disentuh bara. Kemarahan telah membakar seisi dadanya. Karena itu, apapun yang terjadi, maka mereka benar-benar akan menyelesaikan pertempuran itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja seorang di antara keempat orang itu telah menarik pedangnya sambil berkata, "Kisanak, apa boleh buat?
Menghadapi perampok dan penyamun memang tidak ada paugeran untuk tidak mempergunakan senjata. Orang yang berdiri di tengah lingkaran itu memandang lawan-lawannya dengan tajamnya. Apalagi ketika ketiga pengawal yang lain pun telah melakukan hal yang sama. Bersambung ke episode 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.